Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel Widi Holiday, channel yang menyajikan konten-konten pariwisata, kuliner, dan religi. Pada saat ini kami sedang berada di Jalan Ahmad Yani Medan, tepatnya di rumah Chong Api. Ada apa di rumah Chong Api ini? Ikuti kami. Kami ingin lihat masuk ke dalam. Jadi kami ingin beli kartis. Berapa satu orang katanya? 35.000 satu orang. Oh, 35.000 satu orangnya. Saya beli satu ya. Oke. Ada yang nemani ke dalam? Ada Pak, pemandunya. Oke, terima kasih. Oke, Pak. Baiklah, kita akan masuk ke dalam, ke rumah Chong Api ini. Akan dipandu dengan pemandu spesial yang berada di rumah Chong Api ini. Hari ini saya ditemani dengan pemandu di rumah Chong Api ini. Untuk selanjutnya, pemandu nantinya akan menjelaskan ada apa saja di rumah Chong Api ini. Datang di Chong Api Mansion, saya akan mulai dari gambar yang pertama. Jadi ini adalah foto keluarganya Chong Api yang diambil pada saat ulang tahun Chong Api, ulang tahun ke-60 pada tahun 1920. Nah, Chong Apinya yang ini, kalau yang ini istri yang ketiga. Nah, kalau Chong Apinya sendiri itu berasal dari Cina, dari negara Cina, dari Tiongkok. Beliau merantau dari Cina sekitar umur 17 tahun ke Medan. Tapi setelah lama di Medan lah beliau ini sukses menjadi seorang pebisnis di bidang perkebunan. Nah, perkebunannya itu ada kelapa, kopi, karet, tembakau, dan lain sebagainya. Dan Chong Api bisa menjadi bagian dari sejarahnya kota Medan karena beliau itu berkontribusi. Beliau banyak kontribusinya untuk pembangunan kota Medan pada zaman dulu. Dan beliau itu bisa menjadi mayor, ada gelar mayor di sini. Nah, itu merupakan gelar kehormatan dari pemerintah Belanda, tapi bukan dalam militer. Nah, di situ Chong Apinya bergelar mayor hanya sebagai pemimpin untuk masyarakat Tionghoa pada saat itu. Mungkin pemimpinnya kalau sekarang itu istilahnya sebutannya sebagai wali kota atau gubernur, tapi khusus untuk masyarakat Tionghoa aja pada zaman dulu. Nah, jadi kalau istri ketiga ini merupakan orang sini yang berasal dari Binjai, tapi peranakan. Peranakan itu campuran antara Chinese dan Melayu. Campuran antara Tionghoa dan Melayu. Dan lalu dari istri yang ketiga, Chong Apinya punya anak 7 orang. Nah, 5 laki-laki 2 perempuan. Ini anak pertama yang perempuan. Ini suaminya, orang Taiwan. Ini anak yang kedua, ini istrinya. Ini anak yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Ini yang ketujuh. Kalau yang ini salah satu anaknya Chong Api dari istri yang kedua. Jadi istri kedua Chong Api itu berasal dari Penang, Malaysia, tapi lebih dulu meninggal. Kalau istri pertamanya itu dari Cina, tetap di Cina, nggak dibawa kemari, ditinggal merantau. Nah, selebihnya ini keluarga dan kerabatnya Chong Api dari istri kedua juga. Dan rumah ini memang rumah kediaman Chong Api. Jadi rumah ini dibangun pada tahun 1900 sebagai hadiah pernikahan untuk istri yang ketiga. Nah, semua foto yang ditampilkan di rumah ini hanya foto dari istri ketiga aja dan foto dari keturunan istri yang ketiga. Nah, kalau yang di sini terdapat foto dari Bapak Chong Api sendiri, dan di sini fotonya Chong Api ketika beliau berumur 40 tahun dengan pakaian kebangsaan dia sendiri. Oke, jadi kalau ruangan ini sendiri, ini ruang tamu yang pertama. Ruang tamu ini dikhususkan untuk menyambut tamu yang datang dari Kesultanan Sultan Delhi pada masa itu. Itu dia gambar Sultan Delhi-nya. Nah, jadi ruangan ini sengaja dibuat konsepnya atau bernuansa Melayu, warnanya kuning dan hijau, karena memang khusus untuk menyambut tamu yang datang dari Kesultanan. Oh, jadi ini tempat tamu kehormatan lah ini ya? Benar, oh, gitu ya. Iya. Oke, jadi ini ruang tamu yang kedua untuk menyambut tamu yang datang dari Eropa. Tapi barang-barang yang kedua ini masih asli dari Cina.
Nah, ini barang-barangnya kayunya masih asli, itu marmer, dan ini ada kulit kerang yang ditempel di mejanya. Dan lalu di sini, di sebelah sini terdapat partisi pembatas dindingnya. Nah, ini juga masih asli, partisinya dari Cina. Ini membatas ruang sana dengan ruang tamu ya? Benar, Pak. Oke, kita berada di ruang apa ini? Nah, yang sekarang Pak, kita berada di ruang kerjanya Chong Afi. Oh. Ya, betul. Jadi kurang lebih seperti ini Pak tampilan dari ruang kerjanya beliau pada zaman itu. Iya, iya. Masih ada koper-koper lamanya ya? Iya, koper lama beliau, ada tongkatnya. Iya. Nah, kalau sekarang kita lagi berada di ruang makan dan kurang lebih seperti inilah tampilan dari meja makannya mereka zaman dulu. Oh, rumah makan keluarga. Yes, ruang makannya keluarga. Inilah tempatnya. Iya, iya, iya. Gua lampunya masih apa ya? Masih Pak, masih asli. Masih asli. Asli. Oh, plafonnya ya? Iya. Bagus kan Pak? Iya, bisa dicontoh buat di rumah ya. Desain rumah sekarang ya Pak ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau yang ini halaman tengahnya. Jadi ini halaman tengah dari rumah ini, kita bisa lihat dia terbuka seperti ini di tengah-tengah. Itu bagus katanya untuk sirkulasi udara, untuk pencahayaan, energi positif, juga rezeki. Oh, gitu ya? Iya Pak, jadi istilahnya kayak semacam feng shui gitu kan Pak? Iya. Gitu. Oke, jadi kalau yang ini terdapat foto Pak. Jadi ini foto dari makamnya Chong Afi. Di mana ini? Ini makamnya masih di Medan, di Pulau Brayan lebih tepatnya. Oh, sampai sekarang masih terawat ya? Masih terawat Pak, karena memang ini makam pribadi, bukan pemakaman umum. Oh, gitu ya. Oke, jadi kalau sekarang kita lagi berada di kamar tidur tamu. Boleh dilihat, seperti ini kurang lebih tampilannya dari kamar tidur tamu mereka zaman dulu. Dan ada foto di sini. Itu foto dari cucu dan cicitnya Chong Afi dari anak yang ketujuh. Nah, jadi kalau sekarang kita lagi berada di dulunya kamar tidur anak yang keenam. Nah, jadi dulu seperti inilah kurang lebih luas atau bagian dari kamar tidurnya anak yang keenam. Itu dia foto anak keenamnya Chong Afi yang laki-laki bersama istrinya. Oke, jadi sekarang kita berada di ruang galeri. Galeri dari anak kelima, putri kelimanya Chong Afi. Nah, bisa kita lihat di sebelah sini, ini adalah gambar atau foto dari putri kelima Chong Afi ketika beliau sudah tua. Dan ini adalah cucu dan cicit dari putri kelima. Karena suaminya putri kelima ini orang Belgia. Begitu, jadi keturunannya memang sudah western semua. Dan memang putri kelima inilah pendiri sekolah musik yang pertama kali di Indonesia. Nama sekolah musiknya itu Medan Music School Foundation, tapi sekarang sudah mengganti nama menjadi LMM atau Sumatera Conservatorium. Oke, jadi sekarang kita berada di ruang keluarga. Nah, seperti inilah keadaan atau kurang lebih tampilan dari ruang keluarga mereka zaman dulu. Dan itu langit-langitnya masih asli, lampunya juga asli. Nah, jadi kalau yang ini, kita sekarang lagi berada di ruang tidur. Nah, ini kamar tidur dari anak yang ketujuh. Anak laki-laki yang paling kecil, paling bungsu.